Saudaraku sekalian, kalimat ini harus selalu kita ingat. Roma 14 ayat 23, kalimat terakhir. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini terkait dengan 1 Korintus 10 ayat 31. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Tindakan berdasarkan iman adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Atau kebalikannya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah adalah tindakan iman. Di luar itu dosa. Jadi sebenarnya tidak mudah hidup dalam keberimanan kepada Tuhan atau hidup dalam percaya yang benar kepada Tuhan. Itu tidak mudah, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Nah, apa itu iman? Yang pertama, iman itu terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan Allah. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar tadi pagi jam 11. Yang kedua, iman terkait dengan pengenalan akan Allah dan penerimaan kita terhadap pribadinya. Kita harus mengenal siapa dan bagaimana Allah yang kita sembah. Hakikat, sifat dan karakter-karakternya. Agar kita bisa menempatkan diri benar di hadapan Allah dan menempatkan Allah secara benar juga, secara patut. Yang ketiga, iman atau percaya terkait dengan keselamatan dalam Yesus Kristus, saudaraku. Nah, ini sangat khusus. Saudaraku sekalian, orang-orang di lingkungan sekolah tinggi teologi atau seminari seringkali merasa bahwa mengenal teologi itu berarti sudah mempercayai keberadaannya. Mempercayai keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada, bukan sesuatu yang mudah. Kalau seseorang dari kecil Kristen, itu sudah otomatis merasa bahwa ia telah memiliki iman yang benar. Ia telah mengakui bahwa Allah itu ada. Tadi sudah saya jelaskan pada kebaktian yang pertama, kalau seseorang benar-benar percaya Allah itu ada, pasti tidak memiliki takut, cemas, khawatir, saudara. Ya, kalau seseorang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada, yang kedua pasti dia hidup di dalam kesucian dan kebenaran. Tidak mungkin bersikap sewenang-wenang terhadap sesama. Orang yang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada, pasti melayani dia. Dan yang terakhir, kalau orang benar-benar percaya bahwa Allah ada, surga juga ada. Mempercayai Allah ada, bergantung kepadanya, sehingga tidak
takut, tidak cemas menghadapi segala keadaan. Ingat tadi saya singgung bahwa kelompok orang pertama yang masuk neraka itu penakut. Kekhawatiran itu bahasa orang yang tidak menghormati Allah. Tidak mempercayai bahwa Allah itu setia dan hadir. Yang kedua, kalau seseorang meyakini Allah ada, pasti hidup benar, mengasihi sesama. Yang ketiga, kalau orang benar-benar percaya Allah itu ada, ia akan mengabdikan hidupnya secara benar, sepenuhnya bagi Allah. Yang ketiga, percaya Allah itu ada, surga ada. Karenanya saudaraku, orang-orang seperti ini tidak takut meninggal dunia. Dan kematian baginya menjadi momentum yang dinantikan. Saya tidak memperdalam lagi apa yang saya jelaskan tadi pagi, sebab saya harus meneruskannya. Mempercayai bahwa Allah itu ada bukan hal yang mudah. Perlu latihan. Percaya saudara. Saya dari kecil Kristen, remaja mulai melayani pekerjaan Tuhan, masuk sekolah teologi dan seterusnya. Perlu latihan sehingga benar-benar mempercayai Allah itu ada. Oleh sebab itu kita hendaknya selalu ada di lingkungan orang-orang yang mempercayai bahwa Allah itu ada. Kalau orang hidup di lingkungan masyarakat yang nihilistis, saya sudah jelaskan juga tadi. Orang yang tidak percaya Allah itu ada atau menganggap Allah tidak perlu ada. Atmosfer nihilistis bahkan ateisme itu bisa meracuni pikiran dan merusak keberimanan kita. Kita harus melakukan langkah-langkah untuk bisa benar-benar mengalami Allah. Allah itu bukan hanya diyakini di dalam pikiran yang saya sebut pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Tetapi Allah harus dialami. Karena saya ada di lingkungan sekolah tinggi teologi sejak muda, saya mengerti. Penyesatan di lingkungan orang-orang yang studi di sekolah tinggi teologi atau seminari. Meyakini Allah dalam pikiran, mempercayai Allah dalam nalar, itu disamakan dengan mempercayai keberadaannya secara benar. Jadi kalau sudah mempercayai bahwa Allah itu ada di dalam nalar, lebih lagi bisa membuat penjelasan uraian tentang Allah. Dia merasa sudah meyakini bahwa Allah itu ada. Padahal belum tentu. Saya mengatakan ini bukan melukai Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di lingkungan STT atau di lingkungan seminari. Ini penting sekali sebab kehancuran kekristenan di Eropa karena hal ini. Orang-orang di lingkungan sekolah tinggi teologi atau seminari merasa bahwa jika mereka telah berbicara mengenai Allah, berarti mereka sudah mempercayai keberadaan Allah walau tanpa pengalaman sama sekali. Tidak ada pengalaman. Pengalaman dengan Tuhan itu tidak dipandang sebagai hal yang bermutu atau berkualitas. Digantikan dengan menalar Allah yang ditulis di buku, di jurnal ilmiah, saudaraku. Ya. Nah, bayangkan kalau lulusan STT atau seminari seperti ini lalu berkhotbah di jemaat. Ya.
keberimanan yang miskin dan dangkal itu ditularkan kepada jemaat. Sehingga jemaat menjadi orang-orang yang juga tidak pernah mengalami Allah karena tidak perlu mengalami Allah. Semua serba teori dan fantasi. Saya berbicara sebagai pimpinan sekolah tinggi teologi, saudara. Yang kesadaran saya ini membuat saya berpikir keras bagaimana membuat muatan lokal kurikulum di sekolah tinggi teologi yang memberi ruangan mahasiswa untuk untuk praktek mengalami Allah. Ya, sudah praktek sejak di mahasiswa. Tidak sibuk hanya belajar secara kognitif, tenggelam hanyut dengan tugas-tugas yang diberikan dosen. Kalau lulusan STT seminari memiliki keberimanan seperti yang tadi saya jelaskan, kalau sudah bisa mempercayai bahwa Allah ada, lalu menjelaskan segala sesuatu tentang Allah begitu baik, begitu lengkap, begitu sistematis, dia merasa bahwa dia sudah mempercayai bahwa Allah itu ada. Akhirnya lambat laun banyak jemaat tidak lagi mempercayai Allah. Dan akhirnya meninggalkan agama Kristen. Dan inilah yang terjadi di Eropa dan di negara-negara barat. Dan kita melihat, saudaraku, gereja-gereja di Eropa itu bangkrut. Walaupun mereka memiliki STT, sekolah tinggi teologi dan seminari yang berkualitas secara akademis. Saya perlu menyampaikan ini supaya saudara jangan dibodohi oleh orang-orang yang bicaranya pinter, omong besar tentang Tuhan. Jika orang itu tidak mengalami Tuhan, dia tidak akan mengubah orang. Nah, di lingkungan para teolog itu, karena saya sejak muda ada di lingkungan ini, mereka memandang pengalaman pribadi dengan Allah itu dipandang sebagai subjektivitas yang membahayakan iman Kristen dan tidak bisa dimasukkan dalam sistematika teologi yang bisa disusun dalam kurikulum. Nggak tahu bagaimana jadi begini nih. Dan saya kalau ditanya bagaimana membuat kurikulum supaya jemaat dilatih untuk mengalami Tuhan. Maksud saya mahasiswa mengalami Tuhan. Juga saya belum tahu bagaimana. Kecuali membuat pertemuan seminggu sekali semua sivitas akademika. Kalau saya di STT Ekomine dan saya memberikan mereka semacam impartasi spirit, saudaraku. Bagi Bapak Ibu yang sekolah di sekolah tinggi teologi, khususnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademis dengan ukuran akademisi, itu memandang pengalaman pribadi itu tidak penting atau tidak bernilai. Nah, bagi saudara yang dulu sebelum sekolah di sekolah tinggi teologi, jemaat ya, di gereja punya kesaksian, pengalaman pribadi. Begitu masuk STT lenyap. Lenyap tak berbekas. Memang ada pengalaman-pengalaman pribadi yang subjektif dan tidak bisa menjadi
landasan iman orang lain. Bisa saya mengerti. Dan ada kesaksian-kesaksian yang dihiperbolakan, dilebih-lebihkan, betul. Tetapi jangan kemudian pengalaman pribadi dianggap tidak penting. Allah itu hidup, harus dialami. Belajar mengenai Allah setinggi sehebat apapun, tapi kalau tidak dialami, nol. Biasanya kelompok akademisi teologi ini memandang orang-orang yang menekankan pengalaman dengan Tuhan sebagai orang yang kurang memiliki atau tidak memiliki dasar-dasar sistematika teologi yang baik, sehingga mereka bukanlah orang percaya, dianggap sebagai bukan orang percaya yang benar. Karena sistematika teologianya kurang kuat, apalagi tidak sesuai dengan pandangan teolog-teolog yang dianggap ini sudah menjadi ukuran parameter kebenaran, saudara. Maka saudara bisa melihat orang-orang yang begitu mudah menyesat-nyesatkan orang berdasarkan asumsinya. Dalam hal ini sistematika teologi atau penalaran teologi dianggap sebagai dasar untuk beriman atau percaya kepada Allah walau tanpa pengalaman. Maka tidak heran mereka kalau bicara di media sosial, itu tidak seperti orang Kristen yang memiliki kelembutan, kesabaran, pengertian. Bahkan bisa nampaknya lebih buruk dari agama lain. Tapi mereka tidak sadar karena mereka merasa sudah benar berdasarkan pengetahuan teologi yang dimiliki. Saudara, jangan salah ya, saya bicara begini ini bukan anti teologi ya. Menalar Allah dalam teologi, memikirkan, menganalisa, atau menalar Allah dalam teologi, jelas merupakan tanggung jawab mutlak yang harus kita lakukan, saudaraku. Berteologi itu tanggung jawab. Tetapi mengalami Allah tidak kalah mutlaknya. Berteologi bisa melalui belajar menalar Allah secara kognitif. Tapi berteologi pun juga harus melalui pengalaman. Kalau seorang ibu-ibu yang tidak berpendidikan tinggi, mungkin SD pun juga tidak lulus. Lalu dia punya pengalaman dengan Tuhan dan bersaksi begini begitu. Dia berteologi sebenarnya. Dia berteologi walaupun tidak ada bahasa Yunani Ibrani yang disertakannya, saudara. Kalau dia berkata bahwa suatu hari dia punya cucu sakit, tidak ada uang, lalu dia berdoa dan ada orang bisa mengirimkan sesuatu ke ibu ini. Tuhan itu begini, begitu. Dari kesimpulan pengalaman itu. Dia berteologi. Jangan Anda pikir dia tidak berteologi. Memangnya teologi itu apa ukurannya? Kenyataan tokoh-tokoh iman Alkitab di Perjanjian Lama khususnya tidak pernah belajar teologi secara teoritis. Tetapi mereka mengenal Allah dari pengalaman secara langsung. Jadi tidak pernah belajar teologi, ilmu tentang Tuhan, tapi mereka mengalami langsung. Dan dari pengalaman mereka itulah kita mendasarkan doktrin, mendasarkan ajaran. Loh kok bisa kita mengekstrak pengalaman mereka menjadi ajaran, tapi kita tidak melihat esensi dari kehidupan mereka yang mengalami Allah itu. Nah ini kan pekerjaan kuasa kegelapan yang menyesatkan, yang membuat negara-negara barat itu kekristenannya bangkrut, tidak bisa dibantah. Jadi kalau dibandingkan, misalnya dibandingkan, mengenal Allah dari teori teologi
atau mengenal Allah dari pengalaman langsung, mana yang lebih berkualitas? Jelas yang mengalami langsung. Tetapi dengan mengatakan ini bukan kita mau membuang teologi atau ajarannya, saudaraku. Dengan mengemukakan ini bukan berarti saya menyangkal dan menolak teologi serta tidak menghargai. Tetapi hendaknya teologi tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk beriman atau percaya kepada Allah. Ini sudah penyimpangan yang luar biasa jauh dan bisa menyesatkan, dan buktinya saya sudah katakan negara-negara di mana masyarakatnya pada mulanya Kristen memiliki seminari-seminari, sekolah-sekolah tinggi teologi yang baik, bangkrut. Iman yang benar haruslah didasarkan pada pengalaman langsung dengan Allah yang adalah objek imannya. Dari pengalaman langsung ini, seseorang bisa mengenal Allah dengan baik. Sebab ada faktor satu, Roh Kudus yang menuntun seseorang kepada seluruh kebenaran. Seberapa hebat orang menalar Allah kalau tidak dengan rendah hati mencari wajah Tuhan untuk mengalaminya. Ingat, ada Alkitab yang memberikan pencerahan dalam pikiran kita oleh pimpinan Roh Kudus. Ada Alkitab yang bisa memberikan pencerahan dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga seseorang bisa mengenal Allah dengan benar dan bisa mengimplementasikan kebenaran di Alkitab dalam kehidupan real. Jadi saudara yang tidak pernah duduk di bangku STT atau seminari, jangan merasa bahwa saudara tidak akan pernah mengenal Allah dengan benar. Nah, ini sebenarnya bentuk monopoli dan kalau dalam perdagangan itu kartel. Monopoli. Ya. Anda tahu kartel ya, misalnya satu perusahaan dia yang menjual telur, yang menjual ayam, dia yang jual makanan ayam, dia yang jual obat-obatan untuk ayam. Ya, dia yang menentukan harga ayam. Orang kalau mau pelihara ayam dari pabrik ini, ya, harganya diatur. Kalau mau membunuh peternak-peternak gampang, harga ayam dibuat serendah-rendahnya. Mati semua. Setelah mati dia hidup sendiri. Setelah hidup sendiri dia ngatur. Itu namanya kartel. Ini contoh saja ya, maaf ya, saya tidak sedang menyerang peternak ayam. Ngerti maksudnya kartel ya? Jual sepeda ya misalnya. Ya bannya dia juga, dia lampunya ya semua. Jadi orang kalau mau bikin sepeda harus lewat orang ini. Dia juga importirnya. Apalagi kalau yang mengimport harus ada izin. Dia boleh import misalnya 300.000 piece. Sana udah nggak bisa karena sudah kuotanya sudah habis oleh si A misalnya. Ini kartel. Nah, teologi kok kenal kartel? Jadi kalau mengenal Allah harus lewat ini. Lewat sekolah tinggi teologi. Mau tahu soal Roh Kudus? Tanya. Mau ngerti soal homiletik? Tanya. Pengenalan akan Allah tidak dimonopoli oleh mereka yang duduk di STT atau seminari. Ya, saya tidak mengatakan salah ya, itu tentu ada benarnya, tetapi harus dipertimbangkan. Ada gereja-gereja yang tidak memberi mimbarnya untuk mereka yang bukan dari lulusan STT. Lulusan STT dari sekolah tertentu. Sekolah tertentu STT ABC boleh khotbah di mimbarnya. Kalau STT dari LMN enggak boleh. Ini monopoli juga.
Tapi ini sudah terjadi lama ya. Kita harus optimis bahwa kita bisa mengenal Allah. Allah itu hidup, nyata, maha hadir. Saya mengajak, memacu jemaat. Saya mau tambahkan awam tapi kurang sejahtera. Semua saudara yang tidak sekolah Alkitab, tidak sekolah di STT atau seminari, saudara bisa mengenal Allah. Yang intinya, saudara bisa serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Cukup. Itu. Mau ngomong apa? Intinya cuma satu. Yang saudara capai, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. That's it. Lalu layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Itu saja. Mau muter-muter kemana? Dan saya percaya saudara akan dituntun Tuhan mencapai hal ini. Jangan berkata kalau tidak lulus STT, tidak sekolah di seminari, kalau tidak punya gelar tidak bisa mencapai itu. Ini setan. Ini kuasa kegelapan. Nah, faktanya mereka yang lulus STT ternyata juga tidak jarang yang tidak menjadi teladan. Perkelahian antar pendeta di wilayah, di sinode, di media sosial saling kata mengatai. Sampai ada kata-kata yang tidak patut. Itu produknya. Makanya paling bagus tadi seperti worship leader kita Pak Roy berkata, ajarku diam, diam, diam. Kita harus menyediakan diri untuk mengenal Allah. Karena ini satu-satunya tujuan hidup kita menjadi orang percaya. Menyediakan waktu untuk mengenal Allah, tentu melalui membaca Alkitab. Kedua melalui doa. Doa itu bukan doa 15 menit, 5 menit, 10 menit, bukan 30 menit, 1 jam. Itu sudah harus kita anggap wajib. Nah pada umumnya jemaat 15 menit tewas. Wah saya nggak bisa berdoa Pak, saya 5 menit sudah ngantuk. Nanti kalau kamu ketemu Tuhan baru gemetar kamu. Ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu wali kota, bupati, kamu bangganya begitu. Ketemu Tuhan kok nggak bangga. Jadi baca Alkitab, baca kalau tidak tahu lewati, skip terus. Nah bisa enggak? Baca. Saya masih membaca Alkitab. Tidak harus mempersiapkan khotbah baru baca Alkitab. Saya masih baca Alkitab. Kadang-kadang lewat suaranya saja atau saya baca. Baca. Lalu punya jam doa. Lalu perhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara. Karena melalui hal itu Tuhan mau berbicara kepada saudara. Itu nasihat-nasihat Tuhan ya. Lalu jemaat saudara harus bertanya kepada Tuhan. Siapakah mentor, pendeta, gembala yang bisa membimbing saudara? Harus tanya. Ya, kita tidak berharap pada perang dunia ketiga. Kalau sampai terjadi, kita semua ikut kena dampaknya. Jangan-jangan kita ikut musnah, saudara. Konon ini ditemukan alat untuk bisa mengacaukan nuklir yang mau menghantam sebuah negara. Dan dia bisa jatuh kemana saja. Wah, kalau satu nuklir berhulu ledak nuklir, dikacaukan komputernya lalu melesat sampai Monas, kita di Kelapa Gading jangan khawatir, kebagian. Jangan-jangan sampai Cilengsi. Loh,
Sekarang kita mesti sudah serius menemukan Tuhan. Hidup sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, mencintai Tuhan sebesar-besarnya, segila-gilanya, maaf pinjam kata ini. Makanya cari mentor yang bisa mempengaruhi, membimbing saudara kepada kehidupan Kristen yang benar. Gimana kalau Pak Eras? Ya saudara lihat saya, tanya ke Tuhan, jangan tanya orang, nanti salah. Tanya ke Tuhan, Erastus ini bisa nggak jadi mentor, gembala kecil saudara, juru bicara Tuhan? Apakah bisa? Kalau enggak apa-apa, sama sekali enggak masalah saudaraku. Sama sekali, kalau dulu saya masih agak mempermasalahkan. Sekarang sudah bertobat, saya sedang berkemas-kemas. Ya puji Tuhan, ya puji Tuhan, doa pagi, doa malam itu sudah terus ya jumlahnya, puji Tuhan lah saudaraku. Puji Tuhan sekali ya. Naik sedikit, dari 1.000 lebih sekarang sudah hampir 5.000. Ya, hampir 5.000. Webinar plus YouTube ya. Beberapa waktu yang lalu YouTube sudah 3.800. Webinarnya sudah 1.000 lebih. Wah sudah hampir 5.000. Ini bukan kita mau sombong, wah banyak ya. Aduh kita mau sebanyak mungkin orang saudara ya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kalau kita benar-benar rindu mengalami Allah, kita pasti menemukan Dia. Kita rindu menemukan Allah. Aku mau mengalami Engkau Tuhan. Kalau Engkau benar-benar ada Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Siapa dan bagaimana Engkau ini? Kalau perdebatan-perdebatan tidak pernah selesai. Dan kita tidak pernah menemukan atau jarang menemukan orang mengaku salah lalu kalah. Apalagi pendeta, apalagi doktor, apalagi kalau sudah beda denominasi. Wah itu membela denominasinya itu sudah seperti membela bangsa dan negara. Terus bisa bertahun-tahun debat terus. Diam. Sekarang bagaimana saudara bisa mengalami Tuhan dan dari pengalaman itu saudara menemukan teologi yang benar. Ya. Dan itu cukup membuat saudara sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Cukup. Memang tujuannya hanya itu. Nah, berbicara mengenai pengenalan akan Allah, kita masuk aspek kedua. Ini baru mau masuk aspek kedua. Aspek ketiga tentu tidak akan sempat. Minggu depan. Aspek pertama, percaya itu mengakui keberadaan Allah. Yang kedua, terkait dengan pengenalan akan Allah. Mengenal Allah dan mempercayai pribadinya itu. Mengenal Allah dan mempercayai pribadinya. Karena inilah yang menentukan relasi atau hubungan antara individu masing-masing kita dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Hosea 4 ayat 6, umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Coba saudara kalau kita jadi Abraham waktu itu, ya. Tanya siapa? Siapa dan bagaimana Allah itu? Tanya siapa? Dia tidak bisa tanya siapa-siapa, dia mengalami. Tapi dari pengalaman itu dia mengenal Allah. Tentu jatuh bangun, saudara. Jatuh bangun. Abraham
dijanjikan punya anak sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Tapi 24 tahun memasuki seperempat abad dia belum punya anak. Tuhan akan menunjukkan negeri yang akan diberikan kepadanya. Dia tidak melihat negeri itu. Kalau Kanaan memang negeri yang dijanjikan untuk keturunannya. Untuk dia sendiri negeri yang Allah akan tunjukkan. Dan ternyata sampai mati Abram tidak pernah melihat negeri itu. Di Ibrani pasal 11 ayat 12, 13, 14 sampai 16 tertulis Abram melihat dari jauh. Coba saudara. Dari kisah hidup Abram kita petik pelajaran. Allah itu setia. Coba bagaimana dengan Musa dan bangsa Israel yang tadi pagi saya singgung mereka ada di seberang Tiberau. Kanan bukit, kiri bukit, masuk nyemplung jadi cendol. Tapi kalau kita sekarang kan gak perlu mengalami itu, cuman tahu Tuhan membelah kolsop. Tuhan juga bisa membelah persoalanku. Tetapi bodohnya banyak orang, itu pun tidak dia percayai. Nah, asik kan? Begini. Bagi kita, Allah bisa kita kenali melalui Alkitab. Di Alkitab itu kita menemukan jejak-jejak Tuhan. Yang kita bisa mengenali sifat, hakikat dan karakter-karakternya. Tentu kita bisa mengerti isi Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus. Satu, yang kedua, tidak mencintai dunia. Ya, syaratnya itu, ya Lukas 16 ayat yang ke-11. Kalau Roh Kudus jelas, saudaraku sekalian. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi tidak boleh mencintai dunia, harus dalam pimpinan Roh Kudus. Dan hidup di dalam kesucian, baru pikiran kita dibuka. Alkitab memuat peristiwa-peristiwa yang bernilai sangat tinggi mengenai hakikat sifat dan karakter Allah itu. Yang tadi saya katakan ada jejak Tuhan dalam sejarah kehidupan dunia dan umat pilihan secara khusus. Kalau Kejadian 1 sampai 11 itu universal. Begitu masuk Kejadian 12 mulai mengarah kepada bangsa Israel di mana Abraham sebagai nenek moyangnya. Abraham, Ishak dan Yakub, ya, bukan anak yang lain. Bagi kita yang sudah memiliki Alkitab, kita bisa mengenal Allah melalui apa yang termuat atau tertulis di dalamnya. Nah, tadi saya katakan bagaimana dengan mereka yang waktu itu belum ada Alkitab. Mereka punya pengalaman langsung. Pengalaman langsung dengan Allah itulah yang ditulis Alkitab yang menjadi dasar dan acuan iman kita. Nah, apa yang kita bisa teladani dari tokoh-tokoh iman, dari pengalaman tokoh-tokoh iman yang kisahnya ditulis dalam Alkitab. Tokoh-tokoh iman, kekasih-kekasih Allah, sahabat-sahabat Allah itu. Apa yang dapat kita teladani? Apa yang dapat kita kenakan? Ya, pengalaman hidup. Bukan di sini, di pengalaman hidup, bukan di sini. Nah, banyak orang cuma di sini. Memang kasus-kasus yang kita hadapi tidak sama. Tetapi intinya pelajaran rohani yang terkandung di dalam peristiwa-peristiwa itu bisa kita serap, kita alami. Ingat, kita alami, bukan kita nalari. Bukan di logika semata, dialami. Kadang-kadang ya lulus SMA sudah masuk S1 teologi, lulus S1 lalu masuk S2, lulus S2 lalu masuk S3, masuk S3 lalu khotbah. Makan aja dikirim dari orang tua atau beasiswa dari sekolah.
Pernah dia mengalami waktu dia makan susah di pelayanan misalnya, atau menghadapi kesulitan waktu bekerja sebagai sales dan lain-lain? Lalu yang begini ngajar orang. Bukan tidak boleh. Boleh. Asal dalam perjalanan hidupnya, waktu S1, S2, S3 dia sudah berjalan dengan Tuhan. Baru dia punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau tidak, semua cuma di sini. Kasihan jemaat. Semua tergarami dengan Allah yang dinalar. Paham gak saudaraku? Amin. Nah, ini sudah menjadi tradisi gereja. Dari gereja barat terutama. Orang yang hanya belajar teori mengenai Allah dari Alkitab, dari buku-buku atau pendidikan formal perguruan tinggi keagamaan ya, maksud saya STT atau seminari. Itu seperti orang yang belajar bengkel atau mesin, tetapi hanya belajar di ruangan kursus, tapi tidak pernah praktek. Anda tahu ada orang-orang yang jadi montir jago, tidak pernah sekolah. Kok bisa? Langsung dia. Tapi kan nggak bisa begitu Tuhan. Bisa, kenapa tidak bisa? Allah hidup kok. Nah, saudara tahu orang-orang Kristen abad mula-mula belum punya Alkitab. Kok bisa? Bisa. Nah, kalau kita punya Alkitab lebih lagi saudara harus dipelajari dengan mentor pembimbing rohani yang baik, yang benar. Maka Anda tanya, saudara, saya juga tidak suka Anda berkata, saya ikut Pak Eras saja. Kenapa? Karena papa saya ikut Pak Eras. Wah itu, jangan deh. Yuk tanya Tuhan dulu. Nah, banyak orang banyak bicara tentang Tuhan dan cakap, tapi tidak mengubah orang lain. Perkataannya tidak berkuasa mengubah orang lain. Pinter ngomong. Dan dia menikmati khotbahnya, seminarnya, ceramahnya. Bapak Ibu, kita harus memiliki usaha atau perjuangan yang sungguh-sungguh menghadirkan Allah yang ditulis Alkitab itu. Atau istilah saya baru-baru ini, mengupdate Allah dalam hidup kita. Bagaimana Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa, Allahnya Daniel. Allah kita yang hadir dalam hidup ini. Ada orang tanya saya, Pak kenapa Bapak sering sebut-sebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh? Supaya nyata perbedaannya. Dengan siapa? Ya dengan Allah manapun. Allah kita itu Elohim Yahweh. Kita deklarasikan Elohim Yahweh. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah jelas. Saya ulang-ulangi terus saudaraku. Kalau saya doa pribadi, ya saya atur ada tisu, ada gitar, lalu saya ada tempat berlutut. Bapa di dalam surga, Elohim Yahweh. Itu saya sudah meyakini dia ada dan saya sedang berhadapan dengan dia. Saya sujud beberapa kali. Ya jangan diikutin saudara, masing-masing kita punya pengalaman yang beda. Kok seperti agama lain Pak? Anda itu baca Alkitab, Musa juga sujud. Tokoh-tokoh iman juga sujud. Namanya sakah. Tapi jangan tubuhmu sujud, batinmu tidak sujud. Sekarang kita harus membangun teologi yang berbasis pada penerapan konkret kehidupan. Jangan hanya berbasis pada buku-buku yang ditulis. Ya saya mengerti kalau mahasiswa kan tulis buku harus ada referensi, harus ada anchor booknya. Tetapi kita kalau mengalami Allah harus berbasis pada penerapan konkret dalam kehidupan, pengalaman. Sayangnya banyak teologi yang lebih pada olah nalar dan tidak memiliki indikasi konkret dalam kehidupan ini.
indikasi untuk mengarah pada penerapannya. Ini yang membuat teologi semakin jauh dari realitas hidup. Dan kalau teologi yang dipahami orang makin jauh dari realitas hidup, maka makin jauh kehidupan orang itu dari serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Tidak heran masyarakat Kristen seperti itu akhirnya makin tidak beragama Kristen dan gereja menjadi kosong. Kita harus minta kepada Tuhan untuk mengalami Tuhan. Apa yang Alkitab tulis tentang Engkau Tuhan, aku mau mengalaminya. Allah yang hadir dalam kehidupan tokoh-tokoh iman adalah Allah yang hadir, Allah yang sama yang hadir dalam hidup kita hari ini. Ia tidak berubah. Tahta pemerintahannya tetap kekal selama-lamanya. Ia memerintah aktif dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kalau kita bisa menghayati hal ini dengan benar, hati kita sukacita, saudara. Ya, saya mau bagi sesuatu yang susah saya jelaskan. Ya, bulan-bulan belakangan ini, kalau sesudah saya berdoa, saya menghayati kebesaran Allah, wah hati saya bisa berbunga-bunga dan saya mengatakan, aku menemukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku menemukan Elohim Yahweh. Waduh, sukacita. Lalu kita begitu berani menghadapi hidup, begitu kuat, begitu kokoh menghadapi keadaan yang sulit bagaimanapun. Kita menghadapi keadaan seperti benang kusut yang tidak tahu bagaimana menguraikannya. Tapi kita memandang Allah dan berkata, Dia hebat, Dia kuat, Dia berkuasa. Istri saya pasti mendengar khotbah saya. Saya beberapa kali berkata kepadanya, Mam, ini perkara kecil bagi Tuhan. Ini perkara kecil. Allah itu besar. Seberapa Anda membutuhkan Tuhan? Coba saya tanya. Seberapa Anda membutuhkan Tuhan? Biasanya sebesar masalah yang kau hadapi. Masalahmu besar, kau makin membutuhkan Tuhan. Nah, kalau nggak punya masalah bagaimana? Ini luar biasa. Pikirkan perkara besar untuk Allah. Pikirkan perkara besar untuk Allah. Tuhan, aku butuh uang bukan miliaran tapi triliun jika boleh. Aku bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa. Tapi Tuhan tahu kita mau beli rumah, mobil baru atau sungguh-sungguh kita mempersembahkan itu untuk Tuhan. Jangan lupa kita sudah belajar dari puluhan tahun yang lalu. Saya sudah belajar satu kamar 16-17 tahun berempat walaupun saya mampu tidak di situ. Dan saya berani minta uang besar. Kalau boleh Tuhan. Seberapa Anda membutuhkan Tuhan? Ya sebesar masalah yang kau hadapi atau sebesar visi yang Tuhan percayakan padamu. Maka kepadamu anak-anak muda, jangan takut berpikir besar. Karena Allahmu besar. Amin.